Shalom semua, tidak terasa kita telah memasuki bulan Desember, di mana kita akan merayakan Natal. Dan sebagai umat Kristiani, Natal adalah momen untuk memperingati kelahiran Yesus Kristus, yaitu Mesias, Juru Selamat yang datang ke dunia. Bahkan kegembiraan Natal juga turut dirayakan hampir di seluruh dunia, tidak peduli apakah mereka percaya atau tidak kepada Yesus. Yang menarik, dalam beberapa dekade terakhir ini, ada beberapa orang Kristen yang menentang perayaan Natal karena dianggap sebagai perayaan orang pagan atau berhala. Ada juga yang berpendapat bahwa tidak ada perintah di dalam Alkitab untuk merayakan Natal. Maka dari itu, mari kita memahami bersama arti dan esensi dari perayaan Natal yang sebenarnya. Kata Natal sendiri berasal dari bahasa Latin natalis yang artinya lahir atau kelahiran. Dan di dalam bahasa Inggris, kata Christmas berasal dari bahasa Inggris kuno, yaitu Christmasmasse atau Christmas, yang artinya penderitaan Kristus, di mana penderitaannya dimulai saat dia datang dan lahir menjadi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa memang Natal selalu berkaitan dengan kelahiran Yesus Kristus ke dunia sebagai manusia. Beberapa orang Kristen yang menolak perayaan Natal berpendapat bahwa Natal adalah perayaan pagan yang dimulai pada tahun 274 Masehi oleh orang-orang Romawi untuk menghormati matahari dan Saturnus pada titik balik matahari di musim dingin yang umumnya jatuh pada tanggal 25 Desember. Namun, saat Kaisar Konstantinus Agung menjadi Kristen, festival Romawi ini diubah menjadi perayaan kelahiran Yesus, di mana fokus penyembahan yang tadinya kepada matahari menjadi kepada Tuhan, yaitu Sang Surya kebenaran dan Sang Surya pagi dari tempat tinggi, seperti tertulis dalam Maleakhi 3 ayat 2, Mazmur 84 ayat 2, dan Lukas 1 ayat 78. Mengganti hari raya matahari menjadi hari kelahiran Yesus Kristus bukanlah penyembahan berhala. Mengenai tanggal 25 Desember sebagai hari Natal, ini adalah tanggal yang paling banyak digunakan untuk perayaan Natal gereja-gereja. Namun, ada beberapa denominasi yang merayakannya pada tanggal lain, biasanya antara awal Desember hingga Januari. Hal ini terjadi karena sulit untuk menentukan tahun, bulan, dan tanggal yang pasti kapan Yesus dilahirkan. Namun, satu hal yang pasti, Yesus benar-benar pernah dilahirkan. Gereja sendiri sudah memperingati kelahiran Yesus semenjak awal abad pertama dan kedua, sebagaimana dicatat oleh para pemimpin gereja setelah era para rasul. Artinya, ibadah Natal memperingati kelahiran Yesus justru jauh lebih dulu dari perayaan matahari atau Saturnus bangsa Romawi di abad ketiga. Pada tanggal 25 Desember 350 Masehi, Uskup Julius I dari Roma memutuskan untuk mengadakan ibadah Natal memperingati kelahiran Yesus dengan maksud menandingi festival matahari atau Saturnus Romawi. Ternyata lebih banyak orang yang menghadiri ibadah Natal di gereja-gereja. Semenjak itu, secara tradisi, orang Kristiani merayakan Natal pada tanggal 25 Desember. Melihat catatan-catatan para petinggi gereja tentang perayaan kelahiran Yesus, maka perayaan Natal pada 25 Desember bukanlah upaya kristenisasi dari festival matahari orang-orang non-Kristen. Malah mungkin sebaliknya, festival matahari adalah upaya romanisasi hari Natal. Selain itu, pendapat bahwa tidak ada perintah di dalam Alkitab untuk merayakan Natal adalah pendapat yang tidak tepat. Karena secara esensial, justru merayakan Natal adalah hal yang alkitabiah. Merayakan dan menceritakan kelahiran Yesus hingga kenaikannya harus dilakukan gereja untuk memuridkan jemaat dan memberitakan Injil Kristus, yang artinya kita sedang memberitakan firman Allah, memuliakan dan melaksanakan misi Allah. Menurut Lukas pasal 1 dan 2, ada 7 fokus Natal yang harus kita pahami. Yang pertama adalah pada kekudusan dan ketaatan, bahwa Tuhan memberikan perkenanan kepada mereka yang hidupnya benar dan tak bercacat di hadapannya. Fokus kedua adalah pada Roh Kudus, di mana urapan dan pencurahan Roh Kuduslah yang memungkinkan umat Tuhan menerima dan melakukan perbuatan baik, besar, dan ajaib. Fokus yang ketiga adalah pada mujizat dan tanda-tanda ajaib, di mana Tuhan membuktikan bahwa Ia sanggup melakukan hal-hal ajaib melampaui akal manusia. Fokus keempat kepada pujian dan penyembahan,
bahwa kehadiran Allah di dalam hidup kita harus diresponi dengan penyembahan dan penyerahan diri. Fokus yang kelima adalah pada keselamatan bagi semua bangsa, di mana kedatangan Yesus Kristus adalah bagian dari rencana keselamatan Allah bagi dunia. Fokus yang keenam yaitu pada Bapa di surga yang setia pada setiap janji yang Ia buat dengan manusia. Dan yang ketujuh, fokus kepada Kristus, bahwa fakta Tuhan hadir dalam hidup kita adalah hal yang terindah karena Tuhan tidak meninggalkan kita, ada di antara kita, dan senantiasa hadir di dalam hidup kita. Merayakan Natal di tengah pandemi COVID-19 juga pastinya akan terasa sangat berbeda. Namun ketika kita betul-betul memahami 7 fokus yang terdapat di dalam Lukas 1 dan 2, kita akan mengerti esensi Natal yang sebenarnya, yaitu merayakan Natal dengan kesederhanaan seperti yang dicontohkan Yesus pada saat Ia lahir. Bahkan, Alkitab menentang perayaan Natal yang berlebihan dan mengingatkan kita untuk terus berbagi seperti Kristus yang telah membagi hidupnya dengan kita. Percayalah bahwa terang Kristus tetap ada di dalam hidup kita, sehingga kita dapat menjalani kehidupan bersamanya. Biarlah sukacita Natal dapat kita peroleh saat kita merayakan Kristus dan kehadirannya, bahkan di tengah pandemi ini. Mari kita tetap merayakan lahirnya Yesus, Sang Mesias. Saudara, untuk penjelasan lebih lanjutnya dari tim teologi kami mengenai perayaan Natal, ornamen Natal, dan lain sebagainya, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Tidak terasa kita sudah lewati tahun 2020 dan kita mengakhiri di Desember ini. Tapi yang pasti kita harus tetap datang kepada Tuhan. Kita harus mengutamakan Tuhan dalam segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Bukan artinya akhir tahun kita sudah selesai, tetapi ini adalah new beginning. Awal yang baru, di mana Tuhan akan mengangkat kita lebih tinggi lagi, dan Tuhan akan membawa kita lebih dekat kepada Dia. Mari kita masuk ke dalam doa dan kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kalau kami boleh bersatu bersehati, Engkau Allah yang tidak terbatas oleh waktu, Engkau Allah yang tidak terbatas oleh tempat. Kami percaya Engkau sedang bekerja di setiap rumah demi rumah, di setiap tempat-tempat yang ada. Kami tahu kuasa Allah sempurna. Engkau jamah setiap dari kami pada hari ini. Berikan pembaharuan, berikan ya Tuhan hal-hal yang baru dalam kehidupan kami. Biarlah kami dapat melihat Engkau sebagai satu-satunya juru selamat kami yang hidup. Dan biarlah Engkau angkat kami lebih dekat lagi pada Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Hari ini kami mau datang untuk menyembah Engkau Tuhan Yesus. Kami mau datang Tuhan Yesus ke dalam mezbah-Mu. 26 ayat 2 dikatakan, datanglah kepada Tuhan, datanglah kepada baik, sebab Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan mengasihi kita semua. Yesus. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, sujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Mu. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, sujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku bersungguh menyembah-Mu dan menambah
hadirat hadir di bait kudusnya, umat mencari wajahnya, berseru berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru berdoa, sujud menyembah dan menikmati kehadiran. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari kita sembah, mari kita tinggikan nama Tuhan kita Yesus, Allah yang berkuasa, Raja damai. Oh Elohim, Allah kami, mari kita sembah Tuhan. Tiada rabasana, tiada rabasana, mari kita sembah Mari kita bangun roh yang ada di dalam kita pada hari ini. Inilah waktunya kita menyembah Tuhan. Ada kemenangan, ada kesembuhan, ada pemulihan. Yesus sedang bekerja. Yesus sedang bekerja. Oh Rabasana Maya Ramaya Ramaya Ramaya. Oh Rabasana. Terima kasih ya Allah. Oh ya Rabasana.
hadirat Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah kita. Mari rasakan hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami beri yang terbaik Tuhan. Kami berikan yang terbaik Tuhan. Yesus. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kalau kami boleh ada hari ini, itu karena kasih karunia Tuhan. Gak sebuah kebetulan kami ada di tempat ini, tetapi Tuhan sudah memilih kami terlebih dahulu. Kami ada di tempat ini dan kami siap untuk memuji-Mu. Kami siap untuk menyembah-Mu lebih lagi, dan kami siap untuk meninggikan Nama. Mari kita semua yang bersemangat dan siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saya mau undang semua jemaat yang ada dimanapun kita berada. Mungkin di kamar kalian, mungkin di ruang tamu, mungkin di mana mungkin kita ada sedang di ruang makan. Mari kita hari ini kita bangkit berdiri.
Mari kita puji Tuhan. Sebab Allah kita Allah yang besar. Sebab Allah kita Allah yang benar. Mari kita sorak-sorakan haleluya. Mari kita katakan, tak terlukiskan, tak terlukiskan kasih yang kau berikan, karya berpegang, tiada bandingannya. Dekat kasih-Mu setia menjagaku, dan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan. Semuanya Maha kuasa, Maha mulia, datang atas semesta. Kami sing kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Firman Tuhan berkata, marilah kita masuk ke gerbang Tuhan. Kita puji Dia, sembah Dia dengan tarian, dengan pujian, dengan sorakan. Haleluya. Terlukiskan kasih yang kau berikan, karya terpegang, tiada bandingannya. Dekat kasih Tuhan, dekat kasih-Mu setia menjagaku. Ku nyatakan Tuhan, ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan. Semuanya Maha kuasa, Maha mulia, Kau bertanah atas semesta. Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang selamanya. Maha kuasa. Mari kita tepuk tangan kita kepala dan katakan ini. Kau bertata atas semesta. Semuanya Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang dan selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Mari kita semua yang bersorak-sorai katakan amin. Katakan haleluya. Bapa, kami bersyukur Tuhan Yesus, kalau Engkau boleh ada di tengah-tengah kami. Kalau Engkau boleh ya Tuhan menjadi pusat segalanya dalam kehidupan kami. Kalau kami Kau boleh izinkan untuk memuji-Mu, boleh mengizinkan untuk menyembah-Mu, itu semua karena kasih karunia dari Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah kami, tetapi Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Yesus selalu ada bagi kami. Kami mau menyembah-Mu lebih dalam lagi Tuhan Yesus. Kami mau menyembah Engkau Tuhan Yesus.
selama-lamanya. Mari kita katakan ini dari dalam hati kita, dari segenap hati kita kepada Tuhan. Betapa baiknya Tuhan Yesus. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Mari kita sembah. Mari kita rasakan kasih Tuhan yang baik yang baik bagi kita, Yesus Tuhan. Luar biasa. Biasa bagi kau dan aku, bagi kita semua, bagi kita semua. Oh Yesus, dalam sana. Terima kasih Allah. Terima kasih Allah. Thank you Jesus. Kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk sepanjang tahun ini. Walaupun banyak orang mengeluh di tahun ini, tapi kami mau bersyukur karena betapa baiknya Engkau dalam kehidupan kami. Betapa mulianya Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Inilah ucapan syukur kami pada Engkau. Biarlah ini menjadi persembahan yang harum bagi Engkau Tuhan Yesus. Kalau sebentar lagi Tuhan Yesus, kami akan ya Tuhan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang persiapkan hati kami. Buka telinga kami, buka mata hati kami, dan biarlah kami dapat melihat tentang hal-hal yang baru. Apa yang hendak Engkau bicarakan pada setiap kami hari ini. Dan biarlah firman yang keluar tertabur di tanah yang gembur, yang akan berakar, bertumbuh, dan berbuah. Kami mau jadi berkat. Kami mau jadi berkat. Biarlah kami menutup tahun ini dengan penuh ucapan syukur.
Terima kasih Bapa. Mari kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan Amin. amin. Shalom jemaat GBI HOG yang luar biasa. Nah, hari ini saya akan berbicara secara khusus saudara mengenai berkat rumah tangga, berkat keluarga. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita buka di dalam kitab Mazmur pasal 127 ayat 1 sampai 5, mari kita siapkan Alkitab firman Tuhan. Saya akan bacakan saudara demikian firman Tuhan. Nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang-orang yang telah membuat penuh, dikatakan membuat penuh tabung panahnya. Dengan semuanya itu, ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di depan pintu gerbang. Hari ini kita mau belajar tentang berkat khusus, yaitu berkat rumah tangga. Kita akan lihat ayat demi ayat. Nah, yang pertama dikatakan tadi, sia-sialah orang yang membangun rumah. Nah, saudara, saya ingat seorang penulis, seorang hamba Tuhan namanya Charles Spurgeon, saudara. Charles Spurgeon ini hidup 128 tahun yang lalu. Dia pernah berkata bahwa 120 tahun yang lalu terjadi perubahan yang terjadi dalam budaya Kristen, katanya waktu itu, saudara. Dikatakan dia menulis bahwa dia mengharapkan ada satu kebangkitan di dalam keluarga Kristen. Dikatakan itu menjadi satu kerinduannya karena dia melihat orang-orang, dikatakan orang-orang Puritan tuh orang-orang zaman itu yang mempertahankan kekudusan, saudara. Dikatakan pada masa yang jahat itu dia sudah nggak lihat lagi ibadah-ibadah, dia sudah nggak lihat lagi ibadah rumah tangga, dia sudah nggak lihat lagi anak-anak yang takut akan Tuhan, saudara. Karena orang-orang Kristen sendiri tidak menjadi contoh di dalam hidupnya, di dalam rumah tangganya. Nah, saya khawatir apa yang dia takutkan 120 tahun yang lalu, 130 tahun yang lalu itu, saudara, jangan-jangan sedang terjadi saat ini, saudara. Dimana kalau kita lihat keluarga-keluarga Kristen, saudara, itu sedang mengalami banyak sekali battle, banyak sekali pergumulan, saudara, banyak sekali mengalami peperangan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berarti ada sesuatu yang hilang di rumah, saudara. Ada sesuatu yang hilang di rumah. Saya tidak tahu selama masa pandemik ini apakah saudara memperbaiki sesuatu yang hilang itu atau semakin menjadi-jadi, saudara. Nah, saudara, dikatakan tadi ayat pertama, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, dikatakan apa, saudara? Sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Saudara, rumah tangga, keluarga itu harus Tuhan yang menjaga. Kalau Tuhan nggak menjaga, kalau Tuhan nggak membangun, saudara dengar baik-baik, saudara bangun dengan kekuatan saudara, rumah tangga itu akan sia-sia. Nah, Bapak Ibu ini kasih Tuhan, saya ingat firman Tuhan di dalam kitab Matius dikatakan, saudara, Matius 7, dikatakan setiap orang yang mendengar perkataanku ini melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Dikatakan sama Yesus waktu dia mengajar, kalau orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya, dia orang bijaksana. Apa yang didengar? Dikatakan yang mendirikan rumahnya di atas batu, kemudian turunlah hujan dan datanglah badai, lalu angin itu melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Yesus kasih dua perumpamaan, saudara. Dikatakan orang yang dengar firman Tuhan dan melakukannya adalah orang bijak. Sama dengan orang membangun rumah tangga, saudara. Ketika ada angin, badai, topan melanda, pergumulan, saudara, perselingkuhan terjadi, kacau balau ekonomi rumah tangga, tekanan terjadi, saudara. Dikatakan kalau engkau membangun rumahmu di atas dasar firman Tuhan, di atas fondasi yang kuat, di atas batu,
engkau tidak akan goyang. Sementara itu dikatakan, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Nah, saudara dengar baik-baik, saudara, ini firman Tuhan. Kalau kamu dengar firman Tuhan, kamu nggak melakukannya, kamu sama dengan orang bodoh. Artinya apa, saudara? Kamu mendirikan rumah di atas pasir, ketika angin badai ombak datang, rumah itu runtuh. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan sampai kita membangun rumah tangga tahun demi tahun, saudara, berjuang dengan penuh pergumulan, dan dengan gampangnya kita meruntuhkannya. Saudara, Amsal katakan hanya perempuan yang kurang bijaksana yang meruntuhkannya, saudara. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, fondasi rumah tangga harus kuat. Artinya tokoh yang ada dalam rumah tangga itu pasti ayah, ibu, saudara. Nah, saya kasih contoh, saudara ya. Ini ada satu studi, ada satu pelajaran penelitian, dikatakan The Duke Study in Crime, dikatakan Pauperism, Disease, and Heredity. Ini ditulis oleh Richard Dugdale, saudara. Di dalam penelitiannya dikatakan dia membandingkan dua keluarga. Saudara, ini penelitian sudah 140 tahun, saudara. Dan dia keluarkan family tree-nya, saudara bisa lihat. Dia kasih lihat, saudara, tentang pohon keluarga, di mana keluarga Jonathan Edward itu ada keturunannya, saudara, 900 lebih, dan Max Job itu ada 1026 keturunannya, saudara. Dan kita boleh melihat keluarga ini, saudara, satu keluarga yang takut akan Tuhan, suami melayani Tuhan, istri takut Tuhan, satu suaminya setengah-setengah dan istrinya nggak takut akan Tuhan. Dan kalau kita lihat, saudara, apa yang dihasilkan oleh dua keluarga ini, saudara bisa lihat. Keluarga Makjub menghasilkan keturunan 1026, hampir semua keluarganya berantakan. 300 orang pernah dipenjara, saudara, 440 orang hidup pesta pora mabuk-mabukan, 100 orang pecandu alkohol, 310 orang sangat miskin dan jadi gelandangan, 55 orang hidup di dalam kenajisan, di dalam moral seks yang gak karuan, saudara. Dikatakan 130 orang menjadi pelaku tindak kriminal, 60 orang sebagai pencuri perampok, 190 orang keturunannya, entah itu menantu, istri, cucu, anak perempuan, saudara. Maksud saya dari anak-anaknya, saudara ya, istri dari anak-anaknya, saudara, dan cucunya, itu jadi pelacur, saudara. Bahkan 7 orang sebagai pembunuh. Saudara, saya nggak ngerti kalau seorang bapak punya keturunan seperti itu, apa yang mau dibicarakan, saudara. Bahkan keluarga ini meninggalkan hutang yang besar, hampir 1,2 juta dolar, saudara. Nah, saudara, satu lagi adalah keluarga Jonathan Edward. Saudara boleh lihat seorang hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Saudara takut akan Tuhan. Dari 929 keturunannya, saudara, dikatakan 300 orang menjadi hamba Tuhan, 120 orang jadi profesor, 14 orang jadi rektor universitas, 60 orang sebagai pengarang buku, 60 orang lagi menjadi dokter, 110 pengacara. Wow! Beberapa orang mendapat penghargaan, ada di Angkatan Darat, Angkatan Laut. Dikatakan 3 orang menjadi anggota Kongres, saudara, dan 1 orang menjadi wakil presiden. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita lihat keluarga kita, saudara. Kita nggak usah lihat masa lalu kita, tapi kita lihat dari kita sekarang. Kita harus putuskan semua sistem yang tidak baik, keturunan-keturunan yang tidak bagus, karakter-karakter kita yang tidak jelas, saudara, supaya ke depan saya dan saudara boleh menghasilkan keturunan yang takut akan Tuhan. Makanya fondasinya harus kuat, saudara. Nah, fondasi kebenaran firman Tuhan itu perlu ada di dalam rumah tangga, di dalam keluarga-keluarga. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, suatu kali Joshua mengumpulkan seluruh umat yang sudah dia bawa masuk ke tanah Kanaan, saudara. Yang dia sudah bawa masuk ke tanah di mana dia perebutkan, saudara. Dikatakan apa, saudara? Dia kumpulkan, saudara, dia kasih alasan kenapa kita bisa menang, kemenangan demi kemenangan. Dikatakan di ayat Yosua pasal 24 ayat 14, dia berkata dengan jelas, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan. Dia bilang, saudara, takutlah akan Tuhan, beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Dia nggak minta macam-macam, karena dia sudah melihat bagaimana Tuhan membawa dia dari satu bangsa ke bangsa yang lain, sampai dia masuk ke tanah yang dijanjikan, saudara, di mana dikatakan waktu dia mengumpulkan seluruh puak-puak, dia katakan yang pertama, takut akan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya nggak tahu apa yang saudara lakukan.
apa pekerjaan saudara, bisnis saudara, apa yang saudara lakukan di dalam rumah tangga saudara. Siapapun yang mendengar firman Tuhan ini, dengar baik-baik. Yang pertama, saudara perlu takut akan Tuhan. Kalau saudara takut akan Tuhan, saudara tahu Tuhan hadir di pekerjaanmu, Tuhan hadir di bisnismu, Tuhan hadir di rumah tanggamu, Tuhan hadir di tokomu, Tuhan hadir di companymu, Tuhan hadir di mana-mana. Ketika saudara mau melakukan sesuatu, saudara tahu ada mata Tuhan yang sedang menjelajah bumi, yang sedang melihat apa yang saudara lakukan. Jadi kita akan bertindak akan lebih hati-hati, saudara. Dan kita mau beribadah dengan ikhlas, dengan tulus. Dan kita mau beribadah dengan setia. Walaupun kita lewat online ini, saudara. Nah, saudara, ini kasih Tuhan. Dikatakan beribadahlah kepada Tuhan. Dia tantang umatnya, saudara. Aku mau kasih tahu kamu, kalau kamu masih mau menyembah yang lain-lain, kalau kamu masih mau miring kiri miring kanan, itu pilihanmu. Saudara dengar baik-baik. Fondasi keluarga ditentukan oleh pilihan kepala keluarga. Catat itu, saudara. Tapi aku, kata Joshua, saudara, aku dan seisi rumahku akan takut akan Tuhan dan beribadah kepadanya. Jadi Bapak Ibu, ini kasih Tuhan, pagi hari ini saya mau ingatkan saudara, apapun keputusan saudara, apapun yang saudara pilih dan saudara tentukan, pasti saudara akan tanggung akibatnya. Karena itu saudara menentukan generasi ke depan, saudara. Nah, Bapak Ibu, ini kasih Tuhan, saya bersyukur dengan firman Tuhan yang selalu mengingatkan saya dan saudara. Dan biarlah saya dan saudara selalu ada takut akan Tuhan. Dan kita mau beribadah dengan saudara tulus, ikhlas, dan kita mau tetap setia. Nah, saudara, ini kasih Tuhan. Ayat kedua dikatakan, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam. Ada orang yang mulai pagi sudah bekerja, bahkan sampai larut malam. Makan pun terbatas, saudara. Tidur pun gak nyenyak. Kadang-kadang kepikiran sampai pagi, makan obat, segala macam. Tuhan bilang sia-sia. Sia-sia kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam. Dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Saudara, perhatikan. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Tuhan menghargai siklus manusia, saudara. Ketika saudara bekerja, saudara berbisnis. Ketika saudara tidur, Karena ada berkat khusus bagi orang yang dicintai. Waktu saudara tidur pun berkatnya bisa datang, saudara. Saudara dengar baik-baik, berkat tidak hanya soal materi saja, saudara. Tapi berkat berbicara soal damai sejahtera. Saudara mau tidur dengan kenyamanan. Saudara mau tidur, saudara mau ada quality time. Waktu yang betul-betul kualitas, yang membuat saudara tidur dengan nyenyak, bangun dengan segar. Bukan mimpi buruk, bukan gelisah, bukan pikirannya kemana-mana, saudara. Bukan dibantu dengan obat tidur, suntikan dokter, bukan, saudara. Makanya dikatakan, apapun yang saudara lakukan, saudara mesti libatkan Tuhan. Otak kita ini, saudara, yang segede bakpao ini, terbatas, saudara. Nggak bisa kita pikirkan. Saya selalu ambil contoh, kadang-kadang kita pikir ya sapi makan rumput, rumputnya hijau, susunya kok putih. Saudara mikir itu aja kita nggak bisa, saudara. Ikan di laut, ikan paus, ikan lumba-lumba, makan ikan, susunya juga putih. Saudara mikir itu aja nggak bisa, karena itu menunjukkan saya dan saudara ini terbatas. Makanya andalkan Tuhan untuk setiap apa yang saudara lakukan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam Matius bilang begini, saudara. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara, kadang-kadang kita pikul beban yang terlalu berat, saudara. Beban pekerjaan, beban bisnis, beban rumah tangga, beban pergumulan, beban pengampunan yang susah dilepaskan, hati yang gelisah, hati yang pahit. Kadang-kadang kita pikul. Makanya Yesus tahu betul, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara, kalau pagi hari ini dengar baik-baik. Bapak Ibu dimanapun saudara berada, kalau engkau sedang bergumul soal rumah tanggamu, engkau sedang bergumul dengan pekerjaanmu, engkau sedang bergumul dengan bisnismu, mari datang kepada Tuhan, saudara. Mari berharap kepada Dia. Tuhan adalah Tuhan yang ajaib. Saudara, kemarin saya makan sama seorang sahabat. Sudah lama kami nggak makan siang, saudara. Waktu kami makan, dia cuma bilang begini. Dia cuma bilang ini, Tuhan melakukan sesuatu yang ajaib.
Justru di masa-masa seperti ini tiba-tiba aku dapat proyek. Tiba-tiba ada dua perumahan yang mengontrak aku. Bukan mengontrak saudara, yang ambil barangku supaya aku mengerjakannya. Saudara, yang dikasih Tuhan kadang-kadang nggak masuk di akal, saudara ya. Di mana orang lagi sepi, senyap, saudara. Tapi Tuhan bisa melakukan banyak perkara. Itu satu kesaksian kecil yang membuat hati saya itu bersuka, saudara ya. Wow, walaupun orang ini dia tinggal di Batam, saudara. Tetapi kesaksiannya itu membuat saya bilang memang Tuhan itu ajaib. Kami saling menguatkan. Nah saudara, kalau pagi hari ini engkau sedang bergumul soal rumah tanggamu juga, kau sedang bergumul, saudara, pekerjaan bisnismu, dengar baik-baik. Jangan engkau pikul beban itu sendiri. Libatkan Tuhan di dalamnya. Andalkan Tuhan. Jangan keraskan hati. Nah saudara yang dikasih Tuhan, seringkali home sweet home itu nggak jadi sweet lagi di rumah, saudara. Kepala rumah tangga pikul beban yang berat, saudara ya. Pikul mobil, pikul utang, saudara. Pikul anak istri. Yang kadang-kadang membuat jalan pun tertati-tati, saudara. Makanya Bapak Ibu dikasih Tuhan, sekali lagi kita perlu andalkan Tuhan. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ayat ketiga dikatakan, sesungguhnya anak-anak lelaki. Saya agak protes ketika baca ini, saudara ya. Saya cari referensinya yang lain dikatakan dalam your children. Kalau children, saudara, itu bisa laki-laki, bisa perempuan, saudara ya. Tetapi mungkin karena waktu itu orang Yahudi, saudara, fokusnya yang menulis ini, saudara, fokusnya sama anak lelaki. Dikatakan sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka. Di Alkitab yang lain katakan sesungguhnya anak-anak aja saudara, adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Saudara ini kasih Tuhan, anak-anak adalah milik pusaka. Saudara, saya tidak bilang orang yang tidak punya anak. Orang yang tidak punya anak dalam arti kata juga punya anak-anak rohani, saudara. Punya adik-adik rohani. Ada orang-orang yang dibina. Tuhan izinkan banyak perkara seringkali kita nggak mengerti. Tapi Tuhan izinkan juga anak-anak rohani tumbuh sekitar kita, saudara. Anak-anak yang harus kita besarkan, anak-anak yang harus kita didik, saudara. Dikatakan sebenarnya anak-anak itu adalah milik pusaka. Kalau itu milik pusaka, saudara, pasti kita mau jaga baik-baik. Kalau itu milik pusaka, saudara, pasti kita mau lindungi, saudara. Kalau itu milik pusaka, itu sangat berharga, saudara ya. Saya nggak tahu apa milik pusaka keluarga saudara dari turun-temurun. Biasa diturunkan ke anak, diturunkan ke anak lagi, diturunkan, saudara. Wow, itu jadi barang sesuatu yang berharga yang perlu disimpan, saudara. Tetapi firman Tuhan katakan anak-anakmu adalah milik pusaka daripada Tuhan. Saudara, anak-anak, jangan sampai anak-anak menjadi beban dalam hidupmu. Jangan sampai anak-anak menjadi batu sandungan dalam hidupmu. Jangan sampai anak-anak, saudara, menghambat engkau untuk bergerak susah karena engkau terlalu memikirkannya. Karena anak-anak sebenarnya adalah blessing dari Tuhan. Anak-anak yang dipercayakan kepada saudara, entahkah itu anak kandungmu, entahkah itu anak ponakanmu, entah itu anak angkatmu, entah itu anak-anak rohanimu. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu pagi hari ini, mereka semua adalah milik pusaka Tuhan yang dipercayakan kepada Bapak Ibu saudara sekalian. Makanya dikatakan anak-anak ini kalau dia milik pusaka harus dijaga. Kenapa saudara? Karena anak-anak ini seperti anak panah di tangan para pahlawan. Demikianlah anak-anak pada masa muda. Artinya kalau kita membina mereka dari masa kanak-kanak, masa remaja hingga masa muda mereka akan menjadi anak panah yang akan dilepaskan, yang akan menembak tepat pada sasaran. Orang kalau memanah itu selalu mau tembak target, saudara. Nah, anak-anak, ini katakan firman Tuhan, menjadi tanggung jawab keluarga supaya mereka dipersiapkan. Tentu kita nggak mau seperti Mark Jukes tadi yang contoh, saudara. Anak-anak kita berantakan, kacau balau. Bahkan survei pada Kompas menunjukkan kalau anak-anak itu nggak punya ayah, saudara, hidupnya berantakan, bahkan bercerai kiri kanan, bahkan kegagalan demi kegagalan. Kita nggak mau sama seperti itu, saudara. Nah, Bapak Ibu ini dikasih Tuhan, biarlah kita mau, saudara, anak-anak kita mau kita bina. Kita mau jadi contoh di dalam keluarga supaya apa yang kita lakukan, saudara dengar baik-baik, itu boleh dimengerti oleh anak-anak kita. Dan mereka semua menjadi anak-anak yang siap untuk maju, yang siap untuk jadi berkat bagi banyak orang.
Nah, Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Satu kali orang Farisi ditanya sama Yesus, "Guru, apa sih hukum yang pertama?" Saudara ya, mereka mau ngetes, saudara. Jawab Yesus kepadanya, itu di dalam Matius pasal 22 ayat 36, saudara. "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Tuhan hanya memberi penjelasan. Tuhan jelaskan, kamu harus mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap pikiranmu. Itu yang pertama. Tapi hukum yang kedua, sebenarnya Tuhan Yesus mengkopi dari hukum Taurat yang diambil dari kitab Ulangan pasal 6 ayat 6. Dikatakan juga kamu harus, saudara, mengasihi sesamamu. Nah, saudara, ini kasih Tuhan yang dikopi oleh Tuhan Yesus, saudara, di dalam hukum Taurat itu di depannya adalah seperti ini, saudara. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah kau perhatikan, saudara, untuk sesama, saudara ya. Dikatakan Ulangan 6 ayat 7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Mengasihi Tuhan, saudara, itu pun harus diajarkan kepada anak-anaknya ulang-ulang. Waktu kamu makan, waktu kamu tidur, waktu di meja makan, waktu keluar rumah, waktu engkau dalam perjalanan, kau ngomonglah soal kebaikan dan kemurahan Tuhan sama anak-anakmu, supaya imanmu boleh diturunkan kepada anak-anakmu. Waktu engkau memuji menyembah Tuhan, kadang-kadang kita kan gampang sekali, saudara, ngomong, "Puji Tuhan Pak, saya diberkati." Bisa nggak itu kita bawa ke rumah juga? Ketika kita lagi makan sama anak-anak, ketika kita lagi jalan sama puji Tuhan, nak, Tuhan itu memang ajaib, kita berbagi. Wow, Tuhan Yesus memang hebat. Saudara, setiap kali kita makan, minum, tidur, saudara, sharing, kita selalu ngomong, puji Tuhan. Tuhan itu ajaib, Tuhan itu hebat. Saudara, sejak COVID, anak saya kan tidak kerja, saudara. Yang nomor satu, bersama kami, saudara. Tapi selama COVID, saudara, dia masukkan lamaran juga di banyak tempat. Tiba-tiba dia dipanggil, dia diinterview, saudara. Dan kemarin dia bilang, aku keterima kerja. Saudara, kami bilang, Tuhan itu ajaib, yang kayak begini harus kau saksikan. Di dalam masa-masa susah begini, masih ada orang mau terima kamu. Itu sesuatu yang hebat, saudara. Dan bukan posisi yang biasa. Nah, saya cuma mau kasih tahu begini, saudara. Karena iman itu kan harus dibagikan. Selalu harus diceritakan. Supaya itu membangkitkan juga iman generasi anak-anak kita. Tapi kalau engkau ayah, engkau ibu, setiap kali yang kau tunjukkan hanya pertengkaran, cuci maki, sumpah serapah di depan anakmu, dengar baik-baik. Engkau sedang menabur sesuatu yang tidak baik. Engkau sedang mempersiapkan anak panahmu sedang berkarat. Dan ketika dilepaskan, tentu kalau panah yang berkarat tidak akan terbang jauh, saudara. Tidak akan bisa pergi jauh. Karena beban yang dilepaskan, yang menempel di anak panah itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dengar baik-baik. Generasi kita berikutnya, anak-anak kita adalah anak-anak yang akan menjadi tanggung jawab saya dan saudara. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saudara, kalau saudara perhatikan, dari dulu rancangan Tuhan untuk generasi itu tidak pernah gagal, saudara. Dikatakan satu kali di dalam Kejadian pasal 18, ketika Tuhan menyuruh Abraham, waktu dia panggil Abraham, sebab aku telah memilih dia supaya apa, saudara? Diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Saudara bayangkan, waktu Abraham dipanggil, saudara, dari nowhere, saudara, dari tidak ada apa-apa, saudara, dia sedang ikut ayahnya, Tera, dia dipanggil dan Tuhan sudah berfirman, Tuhan mau kamu, anak-anakmu dan keturunanmu, saudara, menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Saudara, dengan apa? Dengan melakukan kebenaran, keadilan, dan supaya Tuhan, dikatakan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya. Nah, saudara, ini kasih Tuhan, dengar baik-baik. Rancangan Tuhan tidak pernah gagal, saudara. Kalau saudara lihat family tree-nya Yesus, saudara ya, kitab tarumbonya Tuhan Yesus, Abraham, Ishak, Yakub dan selanjutnya, saya kadang-kadang mengamati ada sesuatu yang salah, saudara ya. Tetapi rencana Tuhan itu tidak pernah gagal, betul. Karena iblis selalu menyimpangkan keluarga. Kalau saudara perhatikan, Bapak Ibu, saya kasih contoh lah, saudara, dari Abraham, Ishak dan Yakub.
saudara lihat itu, ada apa yang salah di dalam rumah tangga? Kenapa dari Abraham, saudara, harusnya kan harusnya kan dari Ishak, saudara, harusnya Ismail, ada nongol lagi, saudara, terus Abraham, Ishak, saudara, dan Yakub, seharusnya kan Esau. Saudara dengar baik-baik. Di dalam keluarga ketika ketidakadilan terjadi, saudara, selalu ada penyimpangan. Si Yakub ini tanpa sadar mengambil alih hak kesulungan abangnya, saudara. Memang mungkin itu juga rencana Tuhan, tetapi rencana Tuhan nggak bisa gagal. Tapi saya mau kasih tahu, saudara, karena harusnya kan Esau yang dapat. Saudara perhatikan. Nah, saudara, ada yang miss di dalam rumah tangga sehingga hak kesulungan itu hilang juga. Nah, saudara, ini kasih Tuhan, saya kasih contoh yang lain lagi antara tadi kan Abraham, Ishak dan Yakub. Yakub mempunyai 12 anak, saudara, dan anak pertama itu Ruben, dia kehilangan juga. Saudara perhatikan, justru jatuh kepada yang namanya Yehuda, anak keempat. Saudara, rumah tangga zaman dulu aja sudah berantakan begitu, saudara. Dan Yehuda pun bukan menjadi ayah yang baik, saudara. Kalau saudara perhatikan, menantunya pun dia sikat dan menghasilkan keturunan. Nah, saudara, ini kasih Tuhan, iblis itu selalu ingin merusak rumah tangga. Tetapi saya mau kasih tahu, rancangan Tuhan itu tidak pernah gagal. Nah, Bapak Ibu, ini kasih Tuhan, makanya kita perlu jaga keluarga kita. Kalau saudara sudah dengar firman Tuhan pagi hari ini, jangan kita miring-miring lagi, saudara. Kembalilah kepada keluarga, kembalilah kepada Tuhan, takut akan Tuhan, ibadahlah dengan Dia dengan tulus, ikhlas dan setia. Saudara, ayat kelima dikatakan dari Mazmur 127 tadi, berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya, dengan semuanya itu ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Saudara perhatikan, orang tua, keluarga yang bijak itu mempersiapkan anak-anaknya, saudara, mempersiapkan tabung panahnya supaya anak-anak panah ini penuh, saudara, ya, di dalam tabungnya. Artinya apa, saudara? Kepala rumah tangga itu bertanggung jawab untuk mempersiapkan generasi. Kita, saya dan saudara yang sudah jadi bapak-bapak, yang sudah jadi ibu, yang sudah berkeluarga, bahkan yang sedang mempersiapkan untuk berumah tangga, ingat baik-baik, Bapak Ibu dikasih Tuhan, bahwa kita ini diminta untuk mempersiapkan generasi berikutnya. Bukan hanya harta saja, saudara. Kalau harta itu bisa dicari, tetapi takut akan Tuhan, iman, saudara, harus saudara turunkan kepada generasi dan generasi berikutnya. Supaya takut akan Tuhan itu ada selalu bersama dengan mereka. Dan dikatakan apa, saudara? Dan kalau engkau sudah mempersiapkan, engkau duduk di pintu gerbang pun engkau nggak malu. Saudara perhatikan, orang dulu, saudara, kalau dia dianggap tua-tua, orang yang dihormati, dia akan selalu duduk di pintu gerbang. Kenapa, saudara? Karena dia akan mendengar orang lain memberi laporan, orang lain ada masalah, dia akan menyelesaikan. Sama seperti Nuh, katanya, saudara. Dia sama seperti siapa lagi, saudara? Kalau saudara ambil, ya Nuh, saudara. Dia duduk di pintu gerbang, saudara, ya. Tapi, saudara yang dikasih Tuhan, anaknya, saudara perhatikan, dia orang yang dihormati. Dan akhirnya orang bisa nggak menghormati dia, tapi Tuhan juga campur tangan, saudara, sehingga Tuhan boleh memulihkan keluarganya, saudara. Walaupun anaknya dari Sem, Ham dan Yafet, saudara, ada yang gagal mentertawakan karena melihat kemaluannya. Saya kasih contoh lagi yang lain, Lot, saudara. Ketika dia sama dengan Abraham, saudara, dikatakan dia duduk di pintu gerbang, saudara, dan dia menerima laporan segala macam, mungkin keluh kesah. Kalau Nuh tadi waktu dia sampaikan bahwa Tuhan akan buat bah, air, orang nggak percaya, saudara, ya, dan itu terjadi. Saudara, kalau Lot, saudara, dia juga duduk di pintu gerbang. Artinya dia juga orang yang dihormati, orang tua-tua, saudara, tetapi dia nggak jadi panutan. Kenapa? Istri jadi tiang garam, anak-anaknya pun tidur sama dia. Nah, saudara, ini kasih Tuhan, saya pikir kita nggak mau menjadi bapak yang seperti itu, saudara. Kita mau menjadi generasi, menjadi kepala rumah tangga, saudara, yang mau menurunkan, saudara, iman kita kepada anak-anak kita, supaya kita duduk di pintu gerbang. Ketika orang mendengar, ketika orang berbicara sama kita, ada rasa hormat, ada rasa respect. Kenapa? Karena takut akan Tuhan menyertai dia senantiasa. Saudara yang dikasih Tuhan, itu
dari kitab Mazmur 127 tadi, saudara, yang mengingatkan saya dan saudara untuk selalu menjaga keluarga, memperhatikan keluarga, rumah tangga. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat lagi bersama saudara, perlu kita ketahui bahwa hanya ada 2 lembaga yang dibangun Tuhan secara langsung. Pertama, di Perjanjian Lama itu lembaga keluarga, di Perjanjian Baru itu lembaga gereja. Nah, saudara ini kasih Tuhan, artinya lembaga keluarga itu sama pentingnya dengan lembaga gereja. Saudara, kalau saudara perhatikan ketika Yesus mati, saudara, dia bangkit, dia naik ke sorga, saudara, murid-murid menunggu di loteng Yerusalem. Dan ketika hari Pentakosta tiba, dikatakan apa? Petrus berkhotbah. Nah, saudara perhatikan apa yang dia khotbahkan, saudara. Petrus ngomong pertama gini, bertobatlah, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, sebab bagi kamulah janji itu. Perhatikan saudara. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu, saudara. Janji Tuhan itu buat saudara, tapi bukan hanya untuk saudara sendiri, tapi juga untuk anak-anakmu. Catat itu saudara. Dan bagi orang-orang yang masih jauh. Artinya, saudara, kesaksian hidupmu kepada anakmu juga nanti akan menjadi berkat buat banyak orang. Nah, Bapak Ibu ini kasih Tuhan, saya tidak perpanjang firman Tuhan pagi hari ini. Saya hanya mengingatkan keluarga, rumah tangga adalah tanggung jawab bersama. Terlebih lagi ayah diminta untuk bertanggung jawab atas rumah tangganya. 3 Yohanes 1 ayat 4 bilang begini, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Saudara dengar baik-baik, saudara yang dikasih Tuhan, tidak ada alasan yang jauh lebih baik yang membuat kita happy, saudara. Hanya melihat anak-anak kita takut akan Tuhan. Saudara boleh mensekolahkan anak-anakmu menjadi orang sukses, orang hebat, orang pintar. Menjadi apa yang saudara boleh banggakan. Tapi kalau dia menjadi orang yang gak takut akan Tuhan, saudara, itu tanggung jawab saudara. Itu tanggung jawab ayah, itu tanggung jawab ibu. Saudara, kenapa iman kita tidak kita turunkan? Tapi Pak, kan banyak godaan. Saudara dengar baik-baik. Sia-sialah orang membangun rumah kalau tidak mengandalkan Tuhan. Artinya mari kita kembali kepada Tuhan. Amin. Firman Tuhan bukan firman yang kaleng-kaleng, saudara. Firman Tuhan bukan firman yang abal-abal, yang hari ini yes, besok no. Tapi firman Tuhan ya dan amin. Andalkan Tuhan untuk rumah tanggamu. Saudara yang dikasih Tuhan, Yesaya bilang begini, aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri. Saya ganti mempertahankan negeri, mempertahankan keluarga. Aku sedang mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau mempertahankan keluarga itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan. Ternyata saudara dikasih Tuhan, keluarga itu saudara harus dipertahankan. Jangan sampai amarah Tuhan, saudara, jangan sampai kemurkaan Tuhan itu turun sama kita, karena kita menghancurkan, menyia-nyiakan keluarga yang sudah Tuhan berikan. Amin. Kelakuan kita harus benar. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya tidak perpanjang firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah mulai hari ini kita masih ada kesempatan, saudara. Firman ini didengar bukan untuk menghakimi atau siapa untuk menjudge saudara, tapi firman ini disampaikan karena saya tahu Tuhan sedang berbicara kepada gereja ini. Mari kita periksa keluarga kita masing-masing, saudara. Biarlah kita kembali kepada basic lembaga yang dibentuk Tuhan sendiri. Kita mau keluarga kita diberkati Tuhan. Oh, mari kita berdoa. Oh, rabaya seke rabaya syandaramo, sikanamaya syandarabaya sikinamaya syandaramu. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Tuhan mengingatkan kami tentang berkat rumah tangga. Kami mau membangun rumah tangga kami, membangun keluarga kami, Tuhan, berdasarkan takut akan Tuhan, berdasarkan firman Tuhan, supaya kami mempunyai fondasi yang kuat, supaya beban kami yang berat boleh kami andalkan, boleh kami letakkan kepada pundak Tuhan Yesus, boleh berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat tuntunan Tuhan untuk mengingatkan kami. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa untuk setiap rumah tangga demi rumah tangga. Hamba berdoa untuk kepala rumah tangga. Biarlah menjadi takut akan Tuhan.
ada dalam rumah tangga senantiasa. Biarlah Tuhan Yesus, bapak-bapak boleh mengasihi anak-anaknya. Hati anak-anak boleh dipulihkan kepada bapak-bapaknya. Dan ketika mereka membangun rumah tangga, ketika menjalankan rumah tangga, ada Tuhan, ada iman yang dilepaskan, ada iman yang dibagikan untuk generasi mereka. Ibu-ibu, saudara, mama-mama yang menjadi penolong, menjadi pendukung dalam rumah tangga, Tuhan juga berkati mereka. Di dalam mereka mendampingi suami mereka, takut akan Tuhan, juga ada bersama dengan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat pagi hari ini kami boleh mendengar firman Tuhan. Biarlah kami, Tuhan, boleh diingatkan juga. Kami nggak mau seperti contoh-contoh yang sudah ada, Tuhan. Bahkan hamba-Mu diingatkan di dalam 1 Samuel 30 ayat 3. Ketika Daud pulang ke rumahnya, ketika Daud pulang ke kotanya sudah terbakar. Istri dan anak sudah menjadi tawanan. Bahkan Daud meratap, menangis, sampai tidak bisa menangis. Kami nggak mau mengalami hal seperti itu. Kami mau bekerja, kami mau berbisnis, kami mau usaha. Kami mau usaha kami juga diberkati Tuhan. Pekerjaan kami, pelayanan kami diberkati Tuhan. Dengan tidak melupakan keluarga. Sebenarnya apa sih yang kami cari ya Abah? Selain kami mau menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita akan akhiri ibadah kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari angkat kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan Yesus dan siap menerima berkat daripadanya. Jemaat Tuhan yang kasih Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang yang berlimpah-limpah di dalam Anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan selalu menyertai, membimbing, mengajar, meneguhkan firman-Nya dalam kehidupanmu, akan memberi engkau kuasa dan memberkati engkau mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya bersama saya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.